Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Lama ya saya itu jarang update konten ya, terutama tentang pembahasan odading dan cakwe ya. Walaupun beberapa subscriber kita ya, bahkan ada yang WA jarang saya jawab gitu kan, karena memang ya mungkin gabut. Jadi ini ya teman-teman, banyak sekali permasalahan yang awal ya, saat kita itu membuat adonan, baik itu cakwe ataupun odading ya. Nah, saya sambil buka studio YouTube ya, dari berbagai permasalahan seperti contohnya saya pakai soda kue baking powder jadi satu ternyata alot gitu kan. Nah, bahkan ada beberapa pertanyaan masih tentang bahan ya, supaya kalian ngolahin gimana ya gitu. Dan ada lagi apa ini, tentang ngesap ya, takaran bahan udah semua, faktor apa yang nggak sesuai, masih telur terlalu lebar, tentang ngaduk apa namanya, ngesap yang lebarin. Jadi teman-teman ya, sebenarnya bikin odading dan cakwe ini sih sama sih, seperti kayak bikin donat gitu kan. Cuma bedanya perlakuannya aja sih. Jadi teman-teman, saya sarankan sebelum memulai merintis usaha odading dan cakwe, teman-teman setidaknya punya bekal dulu, mengenali bahannya, supaya apa, lebih mudah untuk kita mengerjakan nanti ketika ada kekurangan gitu kan. Ada kekurangan ketika kita membuat adonan, kita bisa mencari solusi kan. Nah, coba kita bahas ya teman-teman, contohnya bahan-bahan yang biasa kita gunakan. Oke, dari pertama mungkin tepung terigu ya. Kalau tepung terigu itu kan teman-teman sudah familiar ya, artinya sudah tahu semua mana tepung terigu yang bagus, mana yang enggak ya. Karena tepung terigu itu kan terbagi berapa grade ya. Ada yang protein rendah, protein sedang, dan protein tinggi ya. Nah, kalau untuk membuat roti-roti itu biasanya kita menggunakan minimal tepung terigu berprotein rendah atau yang tinggi ya. Seperti contohnya kalau yang sedang ya, bukan rendah, sedang gitu kan. Sedang contohnya segitiga biru, kemudian mungkin bisa kompas gitu kan. Tepung kompas pernah dengar nggak ya? Nah, kemudian kalau untuk yang berprotein tinggi itu kan kita biasa pakai cakra kembar ya, seperti itu. Jadi kalau saya sendiri memakai itu yang biasa dengan yang cakra kembar ya, karena ya dasar alasnya lebih mudah untuk menggarapnya, kemudian secara hasil pun mungkin sedikit ya, menurut saya ya, itu kan menurut saya, bukan lebih kan. Nah, itu yang bahan utama yang mungkin teman-teman sudah banyak yang kenal ya, sudah banyak yang tahu. Dan yang kedua, kalau kita contohnya membuat odading ya, kita menggunakan mentega, karena mentega ini pokok ya. Karena kalau tanpa mentega, ataupun kalau nggak mentega, minyak goreng ya teman-teman. Karena sebenarnya bahannya itu sama sih, sumbernya ya. Minyak goreng sama mentega itu sama-sama dari sebuah lemak. Tapi kalau mentega itu biasanya diambil dari lemak yang kita pakai ya, contohnya Amanda, Simas itu kan dari lemak hewani ya. Beda sedikit dengan mentega ataupun margarin yang terbuat dari lemak nabati, seperti contohnya itu kan. Kalau yang di minimarket, supermarket, warung-warung yang buat kita olesin roti langsung itu kan, itu biasanya itu yang kita gunakan adalah mentega ataupun margarin yang dari nabati ya, seperti dari tumbuh-tumbuhan lah, seperti contohnya kelapa sawit, kelapa gitu kan, dan lain-lain. Nah, itu biasanya kita oleskan pada roti-roti. Nah, kalau kita untuk membuat roti, bagusnya itu ya dari hewani, seperti contohnya mentega Amanda itu kan, itu yang lemak dari hewani ya. Nah, itu salah satu hal yang pokok ya teman. Nah, bagaimana kalau tanpa mentega atau tanpa margarin ini? Otomatis nanti roti itu yang kita buat ataupun adonan yang kita buat itu tidak ngembang teman-teman, karena itu juga membantu proses ngembangnya suatu adonan ya. Nah, yang berikutnya adalah
pengembang itu sendiri, atau kalau kita biasa menggunakan ragi instan, atau teman-teman biasa ada yang menggunakan mungkin soda kue seperti itu dan lain-lain, mungkin itu nggak masalah. Fungsinya apa? Yaitu untuk memekarkan adonan itu sendiri. Jadi kalau tanpa tanpa dua bahan antara mentega atau minyak goreng ataupun juga pengembang atau ragi instan yang biasa saya gunakan, itu dia tidak akan bereaksi ya, artinya adonan itu akan keras, jadi tidak menjadi sebuah roti gitu. Nah yang berikutnya, kalau tiga bahan ini udah kita kuasai ya, kalau kita membuat roti goreng ataupun odading ya, kita akan perlu bahan yang manis ya, adalah gula pasir ya. Nah, gula pasir ini hal yang mutlak dalam pembuatan roti, baik itu donat ataupun odading ya, atau bolang-baling. Kalau bahan yang lain ini seperti contohnya susu, kemudian ada namanya improt kalau bahasa Inggris saya kurang paham, artinya dari bahan sumber pengempuk dan pelembut ya, seperti itu. Nah itu adalah bahan tambahan ya teman-teman, bahan tambahan. Nah, ada lagi nanti seperti pasta, telur, itu kan hanya bahan tambahan. Nah, jadi itu inti kalau kita membuat adonan untuk bolang-baling ataupun odading ya teman-teman. Nah berbeda dengan cakwe ya. Kalau cakwe itu kan bahannya sama, cuma penambahannya karena dia rasa gurih, berarti dia kan butuh untuk meningkatkan rasa, seperti contohnya ada garam, bawang kan, itu yang paling mutlak kan. Kemudian ada micin ataupun penyedap rasa ya, mungkin bisa juga masako kan, seperti itu kalau untuk cakwe. Nah jadi bahan-bahan ini ya teman-teman yang harus kita kenali dulu gitu kan. Nah permasalahan-permasalahan seperti ini masih banyak terjadi ya ketika teman-teman itu belajar membuat odading dan cakwe gitu kan. Jadi kadang teman-teman menyalahkan, oh mungkin kurang bahan ini, bahan ini. Sebenarnya enggak. Kalau bahan yang sudah kita kenal tadi, sudah kita berikan semua, itu tinggal bagaimana cara kita lagi, artinya penguasaan metodenya ya, penguasaan atau metodenya kita membuat adonan itu sendiri, seperti itu. Jadi kita membuat adonan sendiri, bagaimana tekniknya seperti apa, dan kalau sudah biasa, saya yakin yang penting bahan-bahan itu tadi sudah masuk di dalam adonan itu ya sudah 70-80% itu berhasil, walaupun kadang ngembangnya nggak sempurna, kadang kurang kali, itu hal yang wajar, karena apalagi kalau kita menggunakan sistem manual ya, berbeda dengan sistem mixer. Kalau bahan itu udah dimasukkan, itu ya mungkin sebagian besar akan jadi ya seperti itu. Nah jadi itu ya teman-teman, permasalahan biasanya yang terjadi di kita ya sebagai pemula ketika kita membuat adonan itu odading ataupun cakwe. Nah betul, fase berikutnya adalah yaitu seperti motong, melebarkan, menumpuk adonan itu kan. Nah itu bisa terjadi ya, tapi itu tumbuhnya nanti dari kebiasaan. Kalau kita belum biasa ya memang raba-raba, ini kita harus otodidak kita melihat referensi. Nah disitulah nanti kita bisa menemukan ya bagaimana cara numpuk yang pas, bagaimana cara naik yang pas, itu nanti tergantung diri kita sendiri. Dan proses goreng dan lain-lain saya anggap ya biasa sih teman-teman ya, mungkin nggak banyak kendala. Yang penting teman-teman mau mengerjakan dan membiasakan diri nanti supaya kita bisa untuk membuat adonan. Nah jadi itu ya permasalahan biasanya yang muncul teman-teman ya, apalagi bagi teman-teman yang pemula. Oke, terima kasih teman-teman ya, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.